tentang Sunday laws dan time of trouble. Nah, itu yang saya buat di sini. Kita ambil ayat intinya dari Wahyu 13 ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Jadi di sini disebutkan binatang yang pertama dan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan matanya. Jadi ini yang melakukan adalah binatang kedua di dalam kitab Wahyu. Binatang kedua. Tetapi dia lakukan di depan mata binatang yang pertama dan untuk menghormati dan menyembah binatang yang pertama itu. Nah, kita harus berpikir logik dulu. Mengapa binatang yang kedua tidak menjalankannya untuk kepentingan binatang yang kedua itu, tetapi untuk menghormati dan untuk menyembah binatang yang pertama? Kenapa bukan untuk kepentingan binatang yang keduanya, kira-kira begitu? Nah, jadi jawabannya sebetulnya tidak terlalu sulit untuk kita mengerti. Karena yang disembah adalah binatang yang pertama, bukan binatang yang kedua, dalam arti binatang yang kedua itu bukan lembaga keagamaan yang menyatakan bahwa dirinya adalah setara dengan Allah. Tapi binatang yang pertama itulah yang mengklaim atau mendeklarasikan atau menyatakan bahwa dia setara dengan Allah. Itu loh maksudnya ya. Artinya dia menjadi objek sembah. Jadi yang ini memerintahkan untuk menyembah yang pertama, karena yang binatang yang kedua adalah satu kuasa juga, tapi kuasa sekuler, gitu ya. Atau itu adalah satu pemerintahan sekuler, atau istilahnya lagi itu adalah hanyalah satu negara, ya kan, yang bukan merupakan lembaga agama, yang juga tidak pernah mengatakan dirinya setara dengan Allah, atau dia setidaknya sebagai pengganti Allah di dunia ini atau wakil Allah. Tidak. Itu logiknya sebetulnya. Itu makanya binatang yang kedua untuk melaksanakannya untuk menyembah binatang yang pertama. Kita dapat poinnya ya. Oke. Nah, lalu ada satu pertanyaan di sini pendahuluan. Mengapa Allah mengutuk Babel? Jawabannya, oleh karena Babel telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Seandainya Babel itu membawa atau menuntun seluruh umat manusia ini datang lebih dekat kepada Tuhan, apa iya Allah mengutuknya? Logiknya kan? Nah, tidak. Tapi karena Babel ini memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ayatnya di dalam Wahyu 14 ayat 8 dan juga Wahyu 18 ayat 3 disebutkan di sini, seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Memabukkan seberapa banyak? Segala bangsa. Apa artinya segala bangsa di sini? Apa iya semua manusia yang ada di bumi dimabukkan? Sebetulnya tidak. Artinya adalah tidak ada satu bagian dari negara di dunia ini yang tidak turut dimabukkan. Tentu kalau ini kita harus melihat konteks, kalau juga di Wahyu 13 bahwa semua menyembah binatang itu, ada kata di belakangnya yang namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, atau yang tidak memakai tanda binatang itu. Itu loh maksudnya. Oke. Jadi bagi yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan atau yang meterai Allah, maka dia tidak termasuk dari yang menyembah binatang itu.
Jadi begitu kita memahaminya ya, walaupun ada kata semua disebutkan di sana. Nah, Wahyu 14 ayat 8 ini diulangi lagi di Wahyu 18. Apa sih perbedaan Wahyu 14 dan 18 yang sebetulnya punya makna yang sama? Perbedaannya adalah begini, tapi sebelumnya kita baca dulu. Karena semua bangsa, sama toh, di sini memabukkan segala bangsa. Di sini karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Oke. Tapi apa perbedaannya? Perbedaannya adalah Wahyu 18 adalah pekabaran malaikat. Tidak ada istilah malaikat keempat, tapi saya pinjam istilahnya malaikat keempat, karena ini adalah malaikat yang lain. Kan yang tiga itu hanya di dalam Wahyu 14. Ya, malaikat pertama, kedua, ketiga. Jadi malaikat kedua di Wahyu 14 menyerukan, ya, menyusul dia dan berkata tanpa suara nyaring. Oke. Tetapi di Wahyu 18 dengan suara nyaring atau dengan suara yang kuat sih persisnya dituliskan, ya, dengan suara yang kuat. Apa perbedaan makna itu? Suara nyaring dengan tidak. Jadi begini Bapak Ibu. Wahyu 14 ini satu pekabaran yang sudah dikumandangkan sejak yang lalu-lalu. Ya, tentu sejak 1844 malaikat pertama, kemudian disusul malaikat kedua. Ya. Dalam kondisi belum dicurahkannya hujan akhir. Itu loh maksudnya. Sementara Wahyu 18 adalah, sebentar, maaf. Ya, tulang. Itu nggak dapat ya tulang ya. Oke, saya forward ke Japri ke tulang ya. Sebentar, kita sudah mulai. Ya, ya, saya langsung WA akan tulang. Ya, ya. Ini salah satu teman kita yang rajin ikut, udah orang tua juga, tidak dapat linknya katanya. Mungkin tidak baca di grup. Jadi saya izin sebentar, saya forward dulu. Jadi dia, kenapa Bapak itu tidak bisa masuk oleh karena tak dapat linknya katanya. Bapak Marbun sebetulnya lengkapnya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Jadi malaikat kedua di dalam Wahyu 14 tidak suara nyaring, artinya tidak dalam kondisi hujan akhir sudah dicurahkan. Itulah makanya di Wahyu 18 diulang lagi dengan suara yang kuat dalam arti sesudah hujan akhir dicurahkan. Jadi Wahyu 18 ini adalah pekabaran malaikat kedua yang diulang setelah hujan akhir dicurahkan. Itulah artinya ini sebetulnya. Oke. Mabuk disebutkan tadi mabuk. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa artinya seluruh bangsa mabuk dengan anggur hawa nafsu cabulnya Babel? Maka jawabannya adalah itu adalah satu usaha dari iblis untuk menggantikan hari kudus yang Allah tetapkan dengan satu hari yang lain yang di dalamnya tidak terdapat mandat Allah. Satu hari yang tidak bisa menjadi tanda antara Allah dengan umatnya. Dan dunia menerimanya. Jadi ibaratnya itu mengerucut atau bermuara juga boleh ya. Atau puncak dari semua upaya dan penipuan itu adalah bahwa sebagai tanda antara Allah dan umatnya. Yeskel 20 ayat 12 dan 20 adalah hari Sabat Tuhan berikan sebagai tanda bahwa Dia adalah Allah kita dan kita adalah umatnya. Sehingga dengan merusak tanda ini, maka manusia
tidak bisa lagi dinyatakan sebagai anak Allah yang benar dan dia adalah Allah kita. Tidak lagi. Itu maksudnya. Maka bagaimana caranya? Menggantikan yang menjadi tanda itu, yaitu hari Sabat, ke hari yang lain. Itu sebetulnya poinnya. Itulah poin daripada mabuk dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Tadi kalau lihat di atas, yang berbuat cabul dengan dia itu siapa? Semua bangsa mabuk dan yang berbuat cabul raja-raja di bumi. Nah, raja-raja di bumi ini artinya adalah pemimpin negara. Itu maksudnya di sini. Dalam konteks akhir zaman. Kalau dulu kan masih kerajaan-kerajaan kan, nah itu artinya. Dan pedagang-pedagang yang dimaksudnya adalah bagian dari bangsa-bangsa itu. Ya, mulai dari menteri-menterinya dan umat-umatnya. Tadi kan semua bangsanya kan sudah masuk di sini. Kita orang awam itu masuk di bagian semua bangsa. Tetapi para pemimpin negara itu, katakanlah presiden, disebut sebagai raja. Dan pedagang adalah yang di bawahnya. Ini bukan pedagang dalam arti harfiah. Misalnya yang berdagang kalau di Jakarta di Glodok sana bukan. Tapi ini juga adalah pejabat-pejabat tinggi yang turut dibagi di dalam pemerintahan suatu negara. Oke. Nah, kemudian kalau begitu, ini simpel buat kita, tapi kita harus sampaikan. Hari apa hari kudus yang Allah tetapkan itu? Jawabannya sederhana. Sabat hari ketujuh. Sabat hari ketujuh. Nah, apa alasan dari pihak iblis dan pengikutnya menggantikan hari kudus itu? Jawabannya, karena dalam hukum sabat ini, si pemberi hukum yang agung itu menunjukkan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, dan setan ingin menghilangkan identitas Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Oke. Kita ujinya begini. Ya, tidak ada di layar. Kita ujinya begini. Di dalam 10 firman yang ada di 2 loh batu. Firman yang pertama mengatakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kalau orang Arab katakan la ilaha illallah. Nah, gitu ya. Jangan ada ilah lain selain daripada Allah. Jangan ada sesembahan selain daripada Allah itu. Pertanyaannya, emang itu Allah siapa? Ya kan? Siapa Allah itu? Apa jabatannya? Kalau bisa kita sebut dia pencipta, tapi ini kita melihat dari sudut firman itu sendiri. Jadi hanya firman itu yang ada pada kita, yang 10 firman. Misalnya, hanya itu yang ada. Lalu, firman yang pertama berbunyi demikian. Lalu kita bertanya, emang Allah itu siapa? Tidak ada jawabannya di dalam itu. Tidak ada. Oke. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun di bumi dan menyembahnya. Kita bertanya hal yang sama. Siapa Allah yang berfirman itu? Tidak ada jawabannya di situ. Tidak ada. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau dengan sia-sia. Allah itu siapa? Tidak ada jawabannya di situ. Itu yang ketiga. Kemudian yang kelima, kita lompatin yang keempat dulu. Hormati orang tua. Hanya sampai di situ. Makin tak ada. Yang keenam, jangan membunuh. Makin tak ada. Unsur Allah makin tak ada di sana ditemukan. Ya kan? Yang ketujuh, jangan berzina. Kedelapan juga. Kesembilan juga. Bersaksi dusta yang kesembilan. Yang kesepuluh, mengingini. Tapi jangan mengingini gitu maksudnya. Harta sesamamu. Tidak ada jawabannya. Jawaban tentang siapa Allah hanya ada di hukum yang keempat. Yaitu
ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi jawaban itu hanya ada di hukum yang keempat, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itulah Allah yang dimaksudkan di dalam firman yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu tadi. Dan semuanya. Jadi Allah yang menciptakan. Nah, apa sebagai peringatannya yang Allah berikan bahwa dia adalah pencipta kita? Yaitu yang tadi hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya Allah menciptakan, tapi hari ketujuh Tuhan berikan sebagai hari perhentian kudus. Sebab 6 hari lamanya Allah. Jadi hari ketujuh adalah peringatan. Jadi siklus. Siklus bahwa Tuhan telah menciptakan bumi dan segala isinya ini dalam 6 hari. Maka setiap hari yang ketujuh adalah merupakan perayaan akan penciptaan itu. Peringatan akan penciptaan. Maka dengan merusak itu, maka merusak identitas Allah sebagai pencipta. Itu maksudnya. Oke. Keluaran 31 ayat 13, katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Lalu, bagaimana cara yang merusaknya tadi? Mengganti ke hari yang lain. Diganti ke hari apa? Sabat hari yang ketujuh itu. Ke hari yang pertama dalam minggu. Ke hari yang pertama dalam minggu. Nah, saya tergabung di satu grup WA. Karena begitu banyak grup, memang saya tidak sempat membaca grup-grup itu. Begitu banyak, karena saya pun punya kesibukan. Tetapi kalau ada nama saya di tag, atau misalnya misalnya tadi menyampaikan undangan ini, lalu di reply, maka saya bisa lihat bahwa ada nama saya di sana di tag. Nah, itu saya dahulukan, saya lihat. Nah, satu grup yang membernya sebahagian orang Advent, tapi lebih sedikit lah ya dibandingkan pengisi grup yang lain yang notabene dari non Advent. Jadi dia bilang, adalah yang memberikan komentar, ngapain undangan ini dikirim? Harusnya SDA, ya, kita disebut SDA gitu ya, Seventh Day Adventist. Jawab dulu dong pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada SDA yang di grup ini. Gitu. Oh, saya lihat namanya, saya tahulah itu orang kan. Saya jawab begini. Aduh, mohon maaf lah ya, saya tidak bisa sempat membaca semuanya dan saya tidak punya cukup waktu karena kesibukan untuk merespon yang tidak terarah. Kalau mau buat acara resmi di Zoom, saya siap untuk menjadi narasumber dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Saya katakan begitu. Oke. Ketika saya sudah jawab begitu, ada yang meresponnya begini. Tak ada gunalah kalau banyak juga membernya orang dari sahabat kita dari Malaysia. Tak ada gunalah kalau istilahnya itulah Advent ini sudah penyimpangan lah, ajarannya ajaran palsu dan sesat. Oke. Terus aku bilang, nah katanya tadi perlu dijawab. Ketika saya sudah menyatakan siap untuk melakukannya, kenapa jadi begitu komentarnya? Begitu ya, takut ya kebongkar nanti kepalsuannya, saya bilang begitu kan. Oke. Lalu direspon lagi, inilah yang sering disebutkan begini. Disebut satu nama, Zakir Naik selalu bertanya, di mana di dalam Alkitab mengatakan, di mana di dalam Alkitab Yesus pernah berkata, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Begitulah dengan SDA berkata atau bertanya, di mana di dalam Alkitab disebutkan kuduskanlah hari Minggu. Nah, begitu kan disebutkan. Saya karena tidak punya waktu yang cukup lagi, saya tidak meresponnya lagi.
Ya mungkin ntar malam mudah-mudahan saya bisa respon. Seperti ini yang saya ingin respon. Pertanyaan yang diberikan oleh seseorang tadi yang disebutkan namanya Zakir Naik itu secara prinsip betul, secara prinsip itu pertanyaan betul. Tapi tentu tidak harus begitu kalimatnya. Yang paling baik, yang paling benar adalah di mana atau apa dasar Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu harusnya. Jadi tidak harus Yesus yang berkata, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Tidak harus begitu. Jadi prinsipnya betul, ya kan? Artinya di mana satu dalil ditemukan. Tuh. Tapi kan tidak harus begitu pertanyaannya. Harusnya apa bukti Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, itu baru pertanyaan yang benar. Sehingga Advent bertanya apa dalilnya bahwa hari Minggu menjadi hari kudus, menggantikan hari Sabat. Jadi tidak salah pertanyaan itu. Pertanyaan dari SDA kepada sahabat-sahabat kita. Oke, baik, kita lanjut. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan Sunday Law atau Undang-Undang Hari Minggu? Oke. Itu adalah pemeliharaan hari Minggu gantinya Sabat yang sifatnya dipaksakan melalui hukum atau undang-undang yang ditetapkan. Ya. Pemeliharaan hari Minggu gantinya Sabat yang sifatnya dipaksakan melalui hukum atau undang-undang yang ditetapkan. Jadi ada undang-undangnya. Itulah hukum hari Minggu. Jika demikian, apakah pemeliharaan hari Minggu yang sekarang ini sudah termasuk sebagai Sunday Law? Jawabannya tidak. Mengapa tidak? Karena saat ini masih diberi kebebasan, belum ada pemaksaan. Mau kuduskan Sabat, monggo. Mau kuduskan Minggu, monggo. Dan tidak dipaksa orang harus memelihara hari Minggu saat ini. Minimal secara global. Nah, kalau di tempat-tempat tertentu, oke, saya ingin klarifikasi satu hal pemikiran yang banyak beredar. Bahwa Sunday Law sudah berjalan di tempat-tempat tertentu, misalnya seperti itu. Belum tentu benar. Karena yang lalu-lalu, yang sudah-sudah, bukan pemeliharaan hari Minggunya dipaksakan, tidak. Justru lihat sejarah. Lihat sejarah. Justru orang yang berhari Minggu itu yang Yang disiksa oleh penguasa yang juga menyatakan bahwa hari Minggu sebagai hari peribadatan. Di berbagai negara hal itu pernah terjadi di waktu-waktu yang tidak harus sekaligus berbeda. Ada orang-orang yang dipaksa, ada orang yang diikat di tepi pantai. Itu bukan berhari Sabat, itu berhari Minggu. Tetapi apa yang dipaksakan waktu itu? Artinya, sekalipun Anda berhari Minggu, pada waktu itu maksudnya ya, tidak boleh percaya kepada Allah. Itu loh maksudnya. Harus kepada penguasa. Jadi yang terjadi dahulu itu bukan soal Sabat atau soal Minggu. Beberapa tahun yang lalu ya, bahkan ada yang sudah ratusan tahun yang lalu. Jadi itu bukan Sunday Law namanya. Bukan melarang mereka tidak boleh hari Minggu, justru mereka berhari Minggu. Jadi bukan supaya berhari Minggu, bukan. Justru jangan percaya kepada Allah. Itu poinnya waktu itu. Jadi itu bukan Sunday Law ya, itu hal yang berbeda. Ya. Siapa yang memaksakan pemeliharaan hari Minggu itu nantinya? Kenapa kata nantinya? Karena sekarang belum. Wahyu 13 ayat 11-18. Maka yang memaksakan itu adalah binatang yang kedua, yang keluar dari dalam bumi. Jadi bukan binatang yang pertama ya. Ini harus jelas kita pahami. Bukan binatang yang pertama, tapi binatang yang kedua. Mengapa itu? Tadi di pendahuluan sudah kita singgung sedikit. Nah, kenapa binatang yang kedua? Bukankah tadi di pertanyaan yang keenam ini, ya, bahwa
sifatnya melalui undang-undang yang ditetapkan. Oke. Melalui hukum atau undang-undang. Begini Bapak Ibu. Oke, kalau kita ambil di negara Indonesia sebagai contoh, yang notabene sama saja dengan di negara-negara lain, siapa yang membuat undang-undang? Baik, di negara kita nih Indonesia, siapa yang membuat undang-undang? Boleh? DPR. Siapa? Maaf, Bapak boleh diulang? DPR. DPR ya. Oke. Nah, hierarki perundang-undangan. Jadi kalau disebut undang-undang dan perundang-undangan, ahli hukum tahu itu. Saya lihat ada ahli hukum ada bergabung bersama kita. Undang-undang dan perundang-undangan itu beda. Undang-undang spesifik satu yang iya itu undang-undang. Perundang-undangan semua. Nah, gitu ya. Selain daripada undang-undang termasuk. Nah, hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian hierarki berikut, TAP MPR. Yang berikutnya, undang-undang. Yang berikutnya, atau bisa juga undang-undang strip, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Oke. Perpu. Oke. Jadi undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya. Oke. Ada juga dari presiden. Kemudian turun lagi peraturan daerah, ya. Peraturan daerah itu ada tingkatannya tingkat provinsi, lalu peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Itu ada hierarki. Nah, ini tadi disebutkan melalui undang-undang, berarti undang-undang yang ditetapkan melalui kongresnya, apa kalau di sana, kalau di Indonesia melalui DPR-nya. Jadi betul jawaban Bapak tadi oleh DPR. Nah, itulah makanya di sini binatang yang kedua itu yang melakukannya. Mengapa? Karena binatang yang kedua adalah satu negara berdaulat di bumi ini. Yang kalau kita tidak sensor, itulah Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat membuatnya, undang-undangnya. Oke. Undang-undangnya dibuat oleh DPR-nya Amerika, itulah maksudnya. Oke. Nah, kita baca dulu di sini. Mungkin nanti ada pertanyaan, bagaimana itu bisa nyampe ke seluruh dunia kalau yang membuat adalah Amerika, kan begitu kan? Ya. Lambat atau cepat, undang-undang hari Minggu akan berlaku. Dikutip dari buku Review and Herald 16 Februari tahun 1905, yang juga dikutip di buku Peristiwa Akhir Zaman, buku Peristiwa Akhir Zaman, halaman 98, paragraf 1-nya. Kemudian dari manuskrip rilis yang juga ada di pasal 2 dari PAZ, Peristiwa Akhir Zaman. Tidak lama lagi undang-undang hari Minggu akan dipaksakan dan orang-orang yang menduduki jabatan terpercaya akan merasa benci terhadap segenggam umat Allah yang memelihara hukumnya. Nubuatan Wahyu 13 menyatakan bahwa kuasa yang dilambangkan dengan binatang bertanduk seperti domba akan menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah apa sih? Kepausan. Yang di situ dilambangkan dengan binatang serupa dengan macan tutul. Wahyu 13. Nubuatan ini akan digenapi bila mana Amerika Serikat akan memaksakan pemeliharaan hari Minggu yang dituntut oleh Roma sebagai pengakuan khusus akan kekuasaannya. Oke. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan bagaimana itu bisa terjadi di Amerika.
Nanti baru ke seluruh dunianya maksudnya. Jadi begini Bapak Ibu. Kondisi negara, kondisi dunia ini, kondisi bumi ini semakin lama bukan semakin baik. Dari segi iklim, ya. Dari segi lingkungan, lebih buruk. Dari segi ekonomi, lebih buruk. Makin hancur. Makin banyak krisis ekonomi. Hal-hal itu sudah terjadi, tetapi belum secara global sekali. Artinya mulailah, kadang-kadang sudah terasa. Dan kalau lihat histori memang bagaimana perusahaan raksasa akhirnya apa? Gulung tikar. Itu sudah terjadi. Jadi secara ekonomi terjadi masalah besar. Maka negara itu melihat hal itu terjadi oleh karena kita sudah melupakan Tuhan. Itu ya. Kita sudah melupakan Tuhan. Maka kita harus kembali kepada apa yang Tuhan mau. Sampai di situ luar biasa dan itu bagus. Namun masalahnya adalah maka kita harus membuat satu undang-undang bahwa sebagai tanda atau bukti kita kembali kepada Tuhan, kita harus menetapkan hari Minggu sebagai hari suci, hari ibadah yang berlaku secara keseluruhan. Kita harus tetapkan itu. Ditetapkanlah itu. Tetapi ada sebahagian umat, nah itu yang disebutkan di sini tadi, segenggam, tadi kata segenggam, yang mana itu? Merasa benci terhadap segenggam umat Allah yang memelihara hukumnya. Ya. Ada sekelompok kecil umat yang tidak menghormati keputusan itu, tidak menghormati undang-undang itu. Mengapa tidak menghormati? Karena kelompok umat yang kecil itu tahu bahwa yang menjadi tanda antara Allah dan umatnya adalah hari Sabat, bukan hari Minggu. Mereka tidak menerima itu. Dan karena kelompok kecil ini tidak menerima itu, mulailah apa? Ditangkap, disiksa. Itu logiknya begitu. Jadi undang-undang itu keluar, kalau kita menghormati undang-undang itu, maka kita aman. Jadi bukan penyiksaan terlebih dahulu, baru keluar undang-undang. Ingat, bukan ya? Bukan begitu. Jadi undang-undang dikeluarkan lebih dahulu. Tapi undang-undang itu tidak dihormati oleh sekelompok yang tetap menguduskan hari Sabat. Dan oleh karena itulah, maka mereka apa? Ditangkap. Dan perhatikan Bapak Ibu, dengan adanya undang-undang itu, kondisi ternyata tidak semakin baik, semakin buruk, ya, semakin buruk. Dengan kondisi yang semakin buruk itu, makin geramlah mereka dan sekelompok umat yang tidak menghargai dan menghormati undang-undang itu dituduh sebagai penyebab semuanya itu. Itu ya, ya. Itulah penyebab semuanya itu. Maka perintah kematian dikeluarkan untuk berhak, artinya license to kill kelompok umat Tuhan yang kecil itu. Mudah-mudahan teman-teman semua Bapak Ibu sudah menangkapnya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi supaya nanti kita lebih banyak di sesi diskusi. Saya pun tidak tahu apakah abang saya yang nanti memimpin diskusi sudah masuk apa belum. Saya tidak bisa lihat karena lagi share screen. Apa argumentasi yang diberikan oleh para pendukung? Oh ya, tadi secara tidak langsung saya sudah sampaikan itu ya. Jadi bahwa
kelompok kecil ini tidak menghormatinya. Di pemaksaan dilakukan, begitu ya. Golongan inilah yang mengemukakan tuntutan bahwa penyelewengan yang merajalela pada umumnya disebabkan oleh penajisan terhadap apa yang disebut sabat, dan bahwa pemaksaan pemeliharaan hari Minggu akan sangat memperbaiki akhlak masyarakat. Tuntutan ini khususnya didesak di Amerika, di mana doktrin Sabat yang benar telah dikhotbahkan dengan sangat luas. Kutip dari The Great Controversy atau kemenangan akhir. Ini tadi sudah kita jawab ini, untuk menghormati siapa? Ya, untuk menghormati binatang yang pertama itu. Oke, tapi kita baca jawabannya begini. Dalam tindakan memaksakan suatu kewajiban agama. Jadi ini berhubungan dengan kewajiban agama ini, Sabtu dan Minggu ini, oleh kuasa duniawi tersebut. Gereja-gereja dengan sendirinya akan membentuk sebuah patung untuk binatang itu. Sebab itu, pemaksaan pemeliharaan hari Minggu di Amerika Serikat akan menjadi satu pemaksaan penyembahan terhadap binatang dan patungnya. Oke, jadi tadi kan binatang, tapi disebut juga untuk di Wahyu itu binatang dan patungnya. Oke, kita sudah bahas itu patungnya ya di waktu RT yang lalu. Namun kita harus mengambil pendirian yang teguh bahwa kita tidak akan menghormati hari pertama dalam pekan sebagai Sabat. Karena itu bukanlah hari yang diberkati dan disucikan oleh Tuhan. Dan dengan menghormati hari Minggu, maka kita pasti menempatkan diri kita pada pihak si penipu besar itu. Apabila bangsa kita, ini maksudnya masih Amerika, ini konteks Ellen G. White menulis. Apabila bangsa kita melalui Dewan Kongresnya akan melaksanakan undang-undang untuk memberangus hati nurani manusia dalam hal kesempatan keagamaan mereka, memaksakan pemeliharaan hari Minggu, dan menggunakan kekuatan untuk menekan mereka yang memelihara Sabat hari ketujuh, maka hukum Allah dengan segala niat dan maksud akan dibatalkan di negeri kita, tentu maksudnya Amerika Serikat, dan kemurtatan nasional akan diikuti oleh keruntuhan nasional. Kutip dari Bible Commentary jilid 7. Pada saat terjadi kemurtatan nasional itulah para penguasa negeri yang bertindak atas pengaturan setan. Jadi siapa di baliknya? Setan sebetulnya. Akan menempatkan diri mereka di pihak manusia durhaka itu. Pada waktu itulah takaran kesalahannya memuncak. Kemurtatan nasional merupakan pertanda keruntuhan nasional. Nah, apakah undang-undang hari Minggu itu atau the Sunday Law hanya akan berlaku di Amerika Serikat atau akan berlaku universal? Jawabannya yang dikutip dari Bible Commentary dan peristiwa akhir zaman. Sejarah akan berulang. Agama palsu akan ditinggikan. Hari pertama dalam pekan, suatu hari kerja biasa yang tidak memiliki kesucian apapun, akan ditegakkan seperti halnya patung di Babel itu, dahulu maksudnya, di zaman Nebukadnezar. Segala bangsa, bahasa, dan kaum akan diperintahkan untuk menyembah Sabat palsu itu. Perintah yang memaksakan penyembahan hari itu akan disebarkan di seluruh dunia. Nah, di sini tidak ada penjelasan bagaimana itu disebarkan ke seluruh dunia, tetapi kalimat ini menyatakan bahwa perintah yang memaksakan penyembahan hari itu akan disebarkan di seluruh dunia. Bagaimana caranya? Begitu Amerika, negeri kebebasan beragama itu, akan bersatu dengan kepausan dalam menekan hati nurani dan memaksakan manusia untuk menghormati Sabat yang palsu, maka rakyat setiap negara di bumi ini akan dituntun untuk mengikuti contohnya. Jadi mulai dari sana itu maksudnya.
soal hari Sabat akan menjadi masalah pada pertarungan besar yang terakhir di mana seluruh dunia, jadi bukan hanya negara tertentu, seluruh dunia akan mengambil bagian. Dari buku Testimonis jilid 6 halaman 352 tahun 1900. Bangsa-bangsa asing akan mengikuti contoh Amerika Serikat. Walaupun negara ini yang memimpin, namun krisis yang sama akan menimpa anggota-anggota kita di segala penjuru. Ya. Tetap belum ada jawaban bagaimana hal itu bisa sampai ke seluruh negara di dunia, tetapi menyatakan faktanya gitu loh maksudnya. Jadi kesimpulannya yang diberikan, tapi bagaimana caranya belum disampaikan. Nanti kita akan coba lihat. Bagaimana pandangan orang-orang pemelihara hari Minggu terhadap umat-umat pemelihara Sabat hari ke-7? Pandangan mereka. Mereka yang menghormati hari Sabat Alkitab akan dinyatakan sebagai musuh undang-undang dan aturan. Sebagai pelanggar aturan moral masyarakat. Penyebab anarki dan korupsi dan menyebabkan hukuman-hukuman Allah atas bumi ini. Keberatan-keberatan mereka yang masuk akal itu akan dianggap sebagai pembangkangan, kekerasan kepala, dan penghinaan atas penguasa. Mereka akan dituduh tidak setia kepada pemerintah. Wajar toh ada undang-undang kita tidak hormati. Masih ingat pernah saya mengatakan, ini para ahli hukum yang mengatakan itu, fiksi hukum, kalau undang-undang sudah diberlakukan, maka dianggap semua rakyat yang ada di bawahnya dianggap sudah memahami dan mengetahui undang-undang itu. Jadi kalau terjadi satu pelanggaran satu saat, melanggar undang-undang, satu pasal dituduhkan kepada kita bahwa kita melanggar undang-undang itu, kita tidak akan pernah bisa katakan, saya tidak tahu itu, nggak pernah baca, nggak bisa. Itulah fiksi hukum, bahwa undang-undang kalau sudah berlaku, dianggap semua orang sudah mengetahui. Nah, dalam konteks ini, kalau undang-undang sudah diberlakukan, maka dianggap semua harus mengikutinya. Nah, begitu. Termasuk umat Advent. Tetapi umat Advent, apakah menolak atau tidak? Kan itu maksudnya kan. Faktanya umat Advent yang setia akan menolak. Ya. Penganiayaan umat Protestan oleh penganut Roma dengan mana agama Yesus Kristus nyaris punah akan lebih gawat lagi bila mana Protestanisme dan kepausan bersatu. Nah, ini penting ini kita pahami. Jadi begini, dulu saja sudah sebegitu di masa 3,5 masa itu ya, 1260 tahun itu tidak bersatu. Sudah begitu. Apalagi kalau sudah bersatu. Jadi kita pikirkan ini logiknya nih. Ya. Apabila sudah bersatu. Lebih gawat dari yang dahulu sudah ada. Hanya yang dahulu kita tidak hidup pada zaman itu. Kita hanya apa? Membaca kisahnya. Mendengar ceritanya. Tapi untuk yang ini kita tidak sekedar pembaca beritanya atau pendengar, tetapi yang mengalami langsung. Kita akan rasakan betapa gawat itu bagi kita. Nah, saya pikir sampai di sinilah dulu ya tentang pemaparan. Namun saya akan berikan sedikit gambaran bagaimana itu bisa masuk. Saya ingat-ingat begini, ada istilah ya bagi kita orang awam tidak populer, tapi ahli-ahli hukum sangat tahu itu. Ada istilah ratifikasi. Apa itu ratifikasi? Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban ratifikasi, bukan gratifikasi ya. Kalau gratifikasi kan ya kita memberikan hadiah kepada pejabat. Nah, itu gratifikasi, ada G-nya. Ini tanpa G di depan. Ratifikasi. Apa itu? Ratifikasi itu perubahan undang-undang, perubahan editorial. Betul, perubahan Yes. undang-undang. Perbaikan perubahan
ya, mencabut undang-undang yang lama. Ada sebagian undang-undang lama dicabut, beberapa baru dibuat yang baru. Jadi sebentar, ada contoh. Ya. Undang-undang Omnibus Law yang sekarang sudah 2 undang-undang disahkan. Saya baru baca undang-undang tentang kesehatan yang sebelumnya tentang tenaga kerja. Namanya kan Omnibus Law, Omni. Omni itu besar. Besar. Omni atau maha. Omnibus Law. Berarti hukum yang besar, hukum yang maha besar. Jadi contoh undang-undang kesehatan saya baru baca kemarin di internet, saya sudah download, ada 10-an undang-undang yang sebelumnya berlaku dicabut, hanya 1 undang-undang mengganti. Itu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 bulan Agustus baru selalu disahkan. Dengan undang-undang itu segala urusan kesehatan dan nanti undang-undang ini akan berkaitan dengan apa yang barusan kita bicarakan. Jadi pergantian, perubahan, perbaikan ada yang dicabut. Itulah arti ratifikasi. Oke. Saya lihat ada Bapak BP Huta Barat, ahli hukum kita di sini. Bagaimana Bapak BP Huta Barat? Apakah demikian maksudnya ratifikasi? Pak Huta Barat, silakan. Ya. Kasih Pak. Izin, tadi saya baru ke toilet. Ya. Boleh diulang? Oh, oke. Jadi, tapi ternyata memang jawabannya sudah langsung diberikan Bapak MFT ini di apa? Di room chat. Jadi tadi pertanyaannya, tinggal Bapak kuatkan saja. Jadi bagaimana nanti undang-undang yang dibuat di Amerika kok bisa menjadi berlaku di negara-negara lain? Kan begitu kan? Nah, ya itulah barangkali nanti dengan cara ratifikasi, bukan gratifikasi. Nah, itu ratifikasi yang saya tanya tanpa game. Apa itu ratifikasi? Apakah seperti yang dijelaskan tadi oleh teman kita, oleh abang saya tentunya. Nah, bagaimana? Nah, jadi ini saya lihat Bapak MFT, ini Bapak Franklin Tambunan ini yang diambil dari Google. Saya yakin. Tapi inilah artinya. Jadi Betul, bukan betul. tadi mengganti undang-undang. Ya, ini artinya. Jadi ratifikasi itu adalah tindakan resmi suatu negara untuk mengikatkan dirinya pada satu perjanjian internasional. Oh iya, betul. Itu sebetulnya ratifikasi. Dalam konteks ini, perjanjian internasional dapat mencakup berbagai bidang, mulai dari masalah politik dan perdamaian hingga ekonomi dan lingkungan hidup. Oke. Jadi beberapa perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, artinya yang di mana negara kita sudah mengikat. Contohnya ada DUHAM. Ada yang pernah dengar DUHAM apa itu? Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Oke. Dan banyak yang lain. Jadi artinya melalui cara, memang ada 2 cara, namanya ratifikasi atau aksesi. Oke, seperti itu ya. Bedanya kalau aksesi katakan tidak turut menandatangani, gitu ya. Oke, ratifikasi turut menandatangani, itu maksudnya. Oke. Jadi pemahaman saya atau dugaan saya, ini saya sebut dugaan karena tidak tertulis toh. Dugaan saya, beginilah nanti caranya undang-undang yang ada di sana itu masuk ke negara-negara. Kita ratifikasi resmi oleh negara, maka diundang-undangkan juga di negara kita. Kalau tanpa itu, maka kita akan aman-aman di bagian bumi yang tidak termasuk di dalam undang-undang itu, gitu maksudnya ya. Jadi kalau itu hanya berlaku di Amerika, aman-aman saja kita. Nah, bagaimana kita mau aman kalau itu sudah masuk di Indonesia? Kan tidak bisa lagi, itu loh maksudnya. Karena itu akan mencakup seluruh bagian dari bumi ini. Begitu. Terima kasih Bapak Tambunan. Sekarang sementara saya nah ini dari Bang Palmer, lebih kurang kira-kira itu maksudnya ya, yang sudah diberlakukan secara internasional. Nah, jadi
saya kembalikanlah dulu kepada abang saya sebagai moderator kita. Mari kita saling berbagi, bertukar pikiran, dan saling menguatkan. Terima kasih. Terima kasih puji Tuhan karena kebaikan kemurahannya. Sampai sore hari ini kita sudah bertemu. Kita penjelasan tadi tentang lebih dalam tentang Undang-Undang Hari Minggu sudah dijelaskan, sudah dipaparkan. Sekarang kesempatan bagi kita untuk menjawab. Bapak Marbun yang duluan angkat tangan. Silakan Pak Marbun. Boleh tuliskan nanti di chat room-nya. Silakan. Baik, terima kasih. Maaf, screen off. Jadi, ini pelajaran sangat bagus sekali. Terima kasih saya bisa ikut. Tadi saya nggak dapat ID-nya, lalu saya telepon saudara berdua. Terima kasih sudah dapat. Jadi, mengenai Undang-Undang Hari Minggu ini. Jadi ada dua pendekatannya. Yang pertama ini sekarang adalah hari Minggu. Penyucian hari Minggu yaitu hari Sabat palsu. Dan ini puluhan tahun yang lalu, bahwa sudah baca di medsos atau di koran bahwa dimulai dengan Family Day, yaitu hari keluarga. Hari Betul. Minggu itu hari keluarga, dan itu sudah berlaku di Eropa. Mungkin jarang Advent di sana, tetapi kalau Advent sangat merasakan itu tujuannya. Jadi dimulai dengan Family Day. Jadi dibuat itu hari keluarga, hari Minggu itu. Itu yang saya baca, dan Nyonya White katakan sampai Family Day tidak jadi masalah. Kira-kira itu pengertian saya. Terima kasih sekali pelajaran ini. Baik. Terima kasih. Jadi untuk orang Indonesia sendiri, hari Minggu itu betul sudah hari Family Day, arisan. Biasanya kan hari Minggu, pesta-pesta, retreat-retreat, piknik-piknik. Ya, Jadi memang sudah dimulai penyesuaian ke sana. Supaya jangan kaget nanti kita ini jangan kaget. Bahkan di tulisan Ellen G. White di Roh Nubuat ini, kalau sudah ada pemaksaan itu, berhenti bekerja. Jadi yang biasa mungkin kalau kami dulu di kampung, hari Minggu kami ke sawah. Orang lain ke gereja, kami ke sawah hari Minggu. Waktu saya anak-anak itu. Tapi nanti, katakanlah, ya kita nggak perlu ke sawah lagi. Tapi kita bukan, berarti kalau berhenti, tidak ke sawah bukan berarti menyucikan hari Minggu, bukan. Tetap kita menginjil, tapi dengan apa katanya Ellen G. White? Dengan perbuatan-perbuatan kebaikan kita lakukan untuk melawan, bukan melawan, menentang, bukan maksudnya, untuk seperti antisipasi. Tapi memang akan dipaksakan lagi, walaupun kita berbuat begitu, akan nanti disisir satu persatu. Jadi saya baru baca, baru dengar, karena belum ada yang bertanya ya, belum ada yang bertanya. Jadi ini sekedar sharing tambahan. Saya baru dengarkan YouTube, sudah ada beberapa, udah banyak YouTube-nya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering juga dengar. Bapak Darman Porengkun. Beliau ini Komisaris Jenderal Polisi. Baru saja pensiun. Dalam waktu dekat dia akan mencalonkan diri menjadi gubernur, calon gubernur. Ada banyak kesaksian-kesaksian beliau yang dia tahu. Termasuk tentang Sandelo. Sandelo dia tahu akan ada pemaksaan nanti tidak boleh menjual dan membeli. Disampaikan di situ. Dan syarat itu akan dipaksakan ke manusia. Dia bilang semua manusia. Dan tentang masalah kesehatan pun dia tahu. Saya pikir tadinya Advent atau apa, atau dia baca buku Advent. Jadi artinya sahabat-sahabat kita di luar sana pun sudah mengetahui ke situ. Hanya bedanya selalu mereka katakan nanti disuntikan chip di jari kita. Jari disuntikan chip, itu pendapat mereka. Memang di Roh Nubuat dikatakan itu bukan sesuatu tanda yang bisa kita lihat. Tetapi bisa saja itu digenapi untuk mengontrol semua kita manusia dengan satu NWO, New World Order, satu pemerintahan, satu mata uang, satu identitas. Lewat begitulah nanti dikontrol kita. Ini sedikit pengalaman, karena belum ada yang bertanya ya. Ya, tapi nanti yang raise hand sudah ada, tapi nggak apa-apa, teruskan saja dulu, Bang. Oh ya sudah ada, sorry. Ya, nggak, tapi teruskan saja. Ya, jadi waktu COVID apa yang terjadi? Mungkin kita bilang itu bukan pemaksaan hari Minggu, tapi ingat, saya saja baru mengalami seumur umur. Kalau kita tidak punya sertifikat vaksin, tidak bisa beli tiket penerbangan, kapal laut, kereta api. Harus vaksin. Kalau nggak bisa pergi. Jadi itu salah satu bagian dari ini rentetan awal lah.
Memang belum itu undang-undangnya. Tapi ke depan akan seperti itulah nanti. Itu sebabnya kalau kita baca, ikutin semua informasi dari pemerintah, setiap Sri Mulyani pulang rapat dengan negara-negara di dunia, pertemuan-pertemuan di dunia, ini hampir setiap tahun mereka makin intens ini, pertemuan ini. Apa sih yang mereka bahas? Sebenarnya ini solusi mencari, mereka bilang climate change, iklim yang sudah bermasalah, sudah parah, kekurangan pangan, segala macam dunia. Bagaimana mengatasinya? Terus terang sebenarnya, sebagian besar mereka nggak tahu. Andai kata mereka baca misalnya Ruh Nubuat, mereka tahu, oh arahnya ke sini. Tapi makanya banyak di tulisan mereka sendiri beberapa tidak tahu apa yang mereka lakukan itu. Hanya sebagian kecil petinggi-petinggi yang tahu arahnya ke situ. Puji Tuhan, kita umat Advent mendapat pengetahuan melalui Ruh Nubuat. Makanya kita rendah hati. Saudara Lawrence Malau, silakan Pak Malau. Oh ya, terima kasih. Selamat sahabat buat kita semua. Amin. Sebelum saya sampaikan permintaan saya secara khusus mengenai acara kita ini, saya lebih dulu sedikit menyampaikan juga sebagai tambahan dari yang disampaikan oleh Bro Tapson mengenai Dharma Prengkun. Memang Dharma Prengkun itu sejak dari kolonel dia mau ke bintang 1, saya sudah ikuti dia punya apa itu, pemaparan tentang masalah rahasia-rahasia sandi negara dan cyber. Memang, dan saya juga mendukung, tolong juga kita ikuti dia punya pemaparan, karena sangat penting itu dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan apa-apa yang teragenda yang akan dilaksanakan, dia tahu memang sangat banyak, bahkan mungkin semua dia tahu. Betul. Sampai kepada Parmakia pernah dibongkarnya. Jadi artinya marilah kita rajin melihat pemaparannya, karena sangat banyak itu berkaitan dengan apa yang kita pelajari tentang nanti hingga kepada persiapan kita sampai kepada Maranatha. Oke, itu tentang Dharma Prengkun. Yang saya punya permintaan, saya lihat ini materi pelajaran kita ini sangat bagus, dan ini sangat mendukung untuk keutuhan kita, apapun nanti yang terjadi hingga nanti kepada pemaksaan itu, supaya kita tidak gentar. Untuk itu, karena kami sering ini beradaptasi dengan di sekitar kelompok penginjilan kami di daerah Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbahas, tolong kalau boleh pelajaran ini, kalau boleh maunya dibagikan ke kita yang bisa untuk kita bukakan lagi rekamannya. Secara tampil mau kita tunjukkan kepada orang-orang yang mau kita kunjungi. Karena ini sangat bagus untuk membantu dan menolong orang itu supaya dapat kita selamatkan banyak jiwa dengan pelajaran ini, supaya nanti gampang orang itu untuk memahaminya apa yang kita sampaikan tentang kebenaran ini. Sekian. Amin. Mengenai itu, ini kita rekam di YouTube, ada live-nya ini. Jadi nanti Abang Malau kalau sudah selesai buka YouTube, namanya Seminar Daniel Wahyu, yang ada kita punya foto kita di situ adalah. Jadi ketika Bapak Malau dengan tim di sana berkunjung ke rumah-rumah atau bikin KPA, buka YouTube itu, kalau perlu di laptop dibuka supaya lebih besar, kalau perlu sambungkan ke TV. Itu jadi laptop sambung, ada kabel sambung ke TV. Jadi duduk menonton mendengar semua. Nanti boleh tanya jawab di situ. Kalau perlu kita diundang nanti, pas saat itu kita diundang juga untuk ikut di situ. Jadi kita buka Zoom sambil kita tonton ulang itu menjadi sarana penginjilan, betul. Jadi nggak perlu Pak Malau dengan tim di sana menjelaskan panjang lebar, itu yang dibuka. Ini loh pelajaran yang terbaru. Nanti kalau ada tanya jawab, kita pun gabung di situ. Ada di YouTube, nanti juga adik saya bisa kirim filenya, bisa di print, bisa dicetak di sana, mudah-mudahan pasti adalah percetakan printer disimpan di flash disk. Itu saudara Sardes tahu itu, ngerti itu, baru pergi ke kecamatan, tolong dulu printer ini, print cetak ini, mungkin 2-3 lembar itu diperbanyak. Jadi ada Pak Malau, jadi nanti YouTube-nya yang dibuka dari awal sampai selesai kita dengarkan, baru tanya jawab lagi. Itu betul sarana yang bagus untuk menginjil, luar biasa. Silakan Pak. Ada. Terima kasih. Satu lagi permintaan. Tolong juga nanti dibawakan dalam doa, karena kami ini sekarang lagi
menjangkau beberapa sintua-sintua. Oh, Kenapa karena kita tua. usahakan pendeta dan sintua di luar daripada yang berhari sahabat yang kita jangkau? Ya kita anggap dengan menyentuh satu orang pendeta atau sintua, kalau dia mau tunduk kepada otoritas Tuhan, mungkin dia nanti akan kita harapkan menyadarkan banyak orang di anggotanya. Jadi tolong nanti bawakan doa penginjilan kami ini ya. Betul, betul. Saya sangat setuju, sangat senang mendengar itu. Karena saya pun sekarang punya misi begini di sini, di Jawa ini. Saya nanti akan rencana ke pondok, di sini kan banyak pondok pesantren. Banyak di mana-mana di Jawa ini banyak. Jadi saya sudah punya planning, sudah berdoa. Selama ini kan pribadi-pribadi. Saya rencana nanti akan maju. Seminar dan ya. Jadi kemarin saya mendengar kesaksian pendeta Sinambela di Kalimantan. Gereja kita misalnya di Banjarbaru itu bisa dibilang dimusuhi segala macam. Tapi ketika kita Malau, pendeta Sinambela itu dia beli satu peci, dia pakai peci, datang dia berkunjung ke rumah warga di sekitar gereja yang selama ini menolak. Ini jangan disalah mengerti ya. Jadi karena kita pakai peci, jadi bukan itu maksudnya. Jadi jangan disalah mengerti, itulah maksudnya. Jadi dengan pendekatan yang baik kita kepada sahabat kita, sepupu kita, jadi lebih mudah kita masuk kepada mereka daripada langsung dia bilang kita ini orang Kristen, lebih mudah. Jadi pendekatan, apalagi dari segi makan segala macam. Jadi bagus sekali Pak Malau, itu satu sarana yang bagus dan satu target yang bagus. Sintua-sintua, penatua, para hangir, perlu pendeta yang kita temui langsung supaya dia nanti mengajar anak buahnya, anggota-anggota umatnya. Luar biasa, puji Tuhan. Silakan yang lain. Nah, Oke, terima kasih. saya sudah kirim di chat room ini. Kalau Abang Malau buka di bawah nanti chat, klik, ada di situ sudah dikirim linknya. Abang klik itu nanti simpan di handphone. Kalau ada laptop di sana, dibuka laptop, nanti langsung itu kita buka YouTube-nya. Jadi itu menjadi sarana pengajaran. Betul, nggak perlu Pak Malau lagi terlalu capek menjelaskan satu persatu. Sudah ada yang didengarkan. Bahkan gambarnya kelihatan, wajahnya kelihatan. Jadi sudah benar Pak Malau. Ini sudah dikirim. Oke, silakan ada yang lain. Ya, Tapson, apa bisa kami dari Talaut memberikan masukan-masukan di sini? Silakan Pak Son.